Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yusan di Sumedang, Tandang dan sekitarnya. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini kita berada di Obsesi Obrolan Segala Sisi, dan sahabat Yusan untuk kesempatan siang hari ini di Obrolan Segala Sisi 92,7 FM Yusan Radio, kami hadir bersama BNN Kabupaten Sumedang. Dan nanti kita akan sapa siapa saja yang bakal menyapa sahabat Yusan di rumah. Dan tentu ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa karena hari ini kita bersama-sama untuk mendengarkan apa yang akan menjadi oleh-oleh buat sahabat Yusan di rumah. Namun sahabat Yusan, kita ada yang lewat dulu ya, sesaat sebelum kita berkenalan langsung dengan tamu-tamu kita di Obrolan Segala Sisi 92,7 FM Yusan Radio. Ya, sahabat Yusan di Sumedang, Tandang dan sekitarnya, barusan sudah kita dengarkan ya pesan-pesan dari BNN Kabupaten Sumedang. Jadi sahabat Yusan mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Nah, sahabat Yusan, di hadapan saya ini ada bapak-bapak yang luar biasa. Semuanya pakai batik ya, bapak-bapak semua ya. Bapak-bapak semua ya pakai batik nih. Nanti dilihat ya, kalau sahabat Yusan nanti akan mengikuti formulasi ini juga nanti akan kita tayangkan juga ya untuk sahabat Yusan. Tapi untuk sementara kita, bagi sahabat Yusan yang mendengarkan di live streamingnya di yusanmedia.com, silahkan juga ya untuk mendengarkan. Nah, sementara itu baiklah, kita lalui kebersamaan kita untuk sahabat Yusan yang mempunyai permasalahan seputar BNN ya, atau apa saja di sekitar sahabat Yusan sesuai dengan pesan-pesan yang sudah disampaikan tadi. Sahabat Yusan boleh ke 081222335927. Jadi belakangnya sesuai frekuensi 927. Nah, baik, sebelumnya kita akan berkenalan dulu siapa aja yang hadir di kesempatan siang hari ini. Langsung tamu kita yang akan menyapa ke sahabat Yusan yang ada di rumah atau di mana saja berada. Silakan Bapak, untuk mungkin dari siapa dulu, sebelah kanan atau Bapak sebelah kiri. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sumedang. Mudah-mudahan sehat selalu dan salam sehat tanpa narkoba. Dan ini jargon yang terus kita gelorakan Ibu, untuk salam sehat tanpa narkoba. Tanpa narkoba. Betul. Ya. Dan kebetulan siang hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di Radio Yusan di Cimalaka Ibu ya. Betul, di Cimalaka. Dan kebetulan kami membawa pasukan nih. Kalau sebut pasukan sih bisa pasukan, karena lebih dari 2 orang. Pasukan anti narkoba. Alhamdulillah. Saya nama R. Ahmad Suhud, Bu. Kebetulan Bapak R dicatat ya sahabat Yusan nih, biar R. ini yang Sumedang. Panggilan Suhud saja. Dan kebetulan saya sebagai Katim P2M di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang. Dan P2M itu apa? Ya, di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi kita pencegahan dulu, baru pemberdayaan masyarakat. Ya. Dan kebetulan di samping saya, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Henry Hamzah. Bapak Henry. Saya berdinas di Polresta Bandung, kebetulan diperbantukan di BNN Kabupaten Sumedang di 2021. Ya. Saya awalnya di BNN Kabupaten Bandung Barat, pindah ke BNN Kabupaten Sumedang. Dan saya di unit pemberantasan BNN Kabupaten Sumedang sebagai penyidik. Dan di samping kiri saya ada Katim saya, senior saya, yang orang lain bilang itu Lee Min Ho katanya. Iya betul, kelihatannya tuh Bapak. Memang ada turunan Cina itu. Oh gitu. Bapak tapi selama ini di Sumedang berdiamnya? Karena rumah di Sumedang, jadi ngajuin pindah ke Sumedang. Alhamdulillah dekat ke rumah sekarang. Alhamdulillah, aduh keren Bapak ya, terima kasih. Baik, kalau begitu nanti saya ini ya, biasanya ada di grupnya Humas nih Kabupaten Sumedang untuk di Polres ya. Selalu mengikuti perkembangan tentang Polres Sumedang, termasuk juga program-program yang kemarin dilakukan. Wah, keren Pak. Kebetulan memang di sini mah di BNN Kabupaten Sumedang itu kebetulan anggota yang BKO-nya itu bukan dari Polres Sumedang, Bu, kebetulan. Saya dari Polres Bandung. Pak Nanang dari Polres Kabupaten Kota Sukabumi, dan beliau Pak Kepala di
Mabes kan ya? Ya. Di Mabes Polri. Ya? Jadi tidak ada yang dari Polres Sumedang, Bu. Nggak ada ya. Tapi kan biar kalau ada hal-hal sesuatu teh, wah ini bukan aman gitu kan, aman terkendali. Tapi insya Allah kolaborasi baik dengan Polres juga. Siap. Silakan Bapak Limin apa? Limin Ho. Kim Jong Un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Sumedang semua, perkenalkan tadi yang sudah rekan saya perkenalkan diri, saya juga sama anggota kepolisian. Cuma kebetulan saya dari Polres Sukabumi Kota dan bertugas di BNN dari 2017. Tapi tinggal di Sumedang juga hari ini? Tinggal di Sumedang karena asli dari Sumedang, dari Kecamatan Sukasari. Aslinya dari sana, makanya sekarang ditempatkan di Sumedang. di BNN Kabupaten Sumedang. Jadi kembali ke kampung halaman gitu Pak? Sama. Iya, alhamdulillah ya. Baik. Sehari bertugas sama dengan Pak Hendy sebagai penyidik di BNN Kabupaten Sumedang. Iya. Sementara seperti itu. Iya, silakan berikutnya Pak sebelum kita jelajahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sumedang Sadayana. Perkenalkan nama Abdi Yudi Elianto. Pak Yudi. Sementawis di Sumedang, di BNN Sumedang dipresenten dan ketua tim rehabilitasi dan di kepala klinik Pratama BNN Kabupaten Sumedang. Nah, sebelumnya masuk ke BNN saya bernaung di Dinas Kesehatan dari tahun 93 sampai 2020 dan mungkin ada kesempatan untuk beralih ke tugas yang baru dan ilmu yang baru, pengalaman baru juga diterima di tahun 2020 juga zaman Covid di BNN Kabupaten Sumedang sampai sedang sekarang. Ya mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dan rekan-rekan bermanfaat untuk warga Sumedang dan betul-betul waspada terhadap bahaya narkoba. Kalau dulu saya mengenal dengan Bapak Dr. Sidik. Ya. Masih Pak Dr. Sidik? Dr. Sidik sudah balik kanan ke Dinas Kesehatan. Oh. Ibu, kebetulan sekarang kita bawa paket komplit, Bu. Oh, iya betul. Di BNN itu kan ada 3 seksi, Bu. Seksi P2M, saya sendiri, terus pemberantasan satu seksi, satu lagi rehabilitasi. Jadi kami boyong semua ke sini. Nah, ini buat cukup lumayan ya buat paketnya ya. Ya, mudah-mudahan ini bagi sahabat Yusan dimanfaatkan karena sekarang sedang gencar-gencarnya untuk rehabilitasi ini ya. Betul. Dan ini untuk jangankan yang narkoba ya sekarang ini, yang bertengkar aja sedang diamankan. Yang sedang melakukan hal-hal ya remaja khususnya itu sedang diamankan. Apalagi ini berkaitan dengan narkotik atau narkoba. Nah, Bapak ini mungkin dari bidangnya Bapak, apa yang akan disampaikan terlebih dahulu sebelum nanti sahabat Yusan banyak yang bertanya ataupun juga yang mau diskusi langsung dengan Bapak. Silahkan dari siapa dulu Pak? Oke, baik. Untuk pertama, warga Sumedang semuanya dan pendengar radio Yusan 92,7 FM yang kebetulan kita di sini ingin ada pembelajaran. Apa sih, kadang-kadang orang suka bilang narkoba. Terus ada lagi gitu ya? Mirasantika, ada lagi nafza, ada lagi narkotika. Itu apa sebenarnya? Memang kita terangkan dulu bahwa narkoba itu yang sering kita dengar bahwa narkoba itu adalah narnya adalah narkotika, ko-nya adalah psikotropika, dan ba-nya adalah bahan aditif lainnya. Jadi narkoba itu adalah bagian-bagian tertentu. Kalau narkotika itu adalah bagian kecil dari dunia pernarkobaan. Nah, kebetulan di BNN sendiri sesuai dengan kepanjangannya adalah Badan Narkotika Nasional. Jadi menangani tentang masalah narkotika saja. Dan itu diatur sama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khusus tentang narkotika. Sedangkan psikotropika dan bahan aditif lainnya itu diatur oleh Undang-Undang Kesehatan atau undang-undang tersendiri, beda dengan narkotika.
dan kebetulan di sana semua ancaman hukuman, terus ada bagaimana undang-undangnya rehabilitasi semua ada. Yang pasti Bu, BNN tampil di masyarakat ketika orang sudah jenuh, capek pakai narkotika, pengen berhenti, jangan nunggu ditangkap dulu gitu. Oh, jadi digimanain Pak? Tinggal datang saja ke BNN dan ya. itu kita tidak akan menerapkan pasalnya. Pasal yang ada di Undang-Undang Pasal 35 kita akan gugurkan dan kita akan tetap melaksanakan rehabilitasi dan panjang lebarnya nanti kita bahas oleh Pak Ayudi. Kesehatan ya. Kasihnya kita datang semuanya. Iya. Ya siapa tahu ada yang dengar nih di radio, Pak saya sudah pengen berhenti gitu. Berhenti dari apa? Dari ngelem nih, dari konsumsi psikotropika, gimana? Bisa ke BNN, padahal psikotropika berbeda dengan narkotika. Nggak apa-apa Bu, kita bisa tangani juga sama. Jadi yang namanya narkoba tidak hanya BNN, tidak hanya rehabilitasi narkotika saja, tetapi kecanduan psikotropika juga silakan. Gitu. Jadi udah sangat ini ya, humanisnya udah cukup ini ya. Betul, untuk memberikan keyakinan untuk para narkoba itu jangan takut gitu ya untuk betul. Ya. Nah kami terbuka, dengan tangan terbuka Bu, dengan hati yang begitu lapang, silakan saja datang. Kami sudah capek nih, pengen berhenti dari kecanduan narkotika, bisa enggak? Tapi takut, masalahnya suka diimbas-imbaskan sama orang. Wah jangan dulu di sana, nanti ditangkap di apa? Gimana yang dihukum? Yang bikin ngeri-ngeri itu nggak benar. Yang kami pastikan bahwa ketika ada orang yang sudah capek pakai narkotika, tinggal datang ke BNN, temui Pak Yudi atau petugas lain di sana. Ini dari hal penanganan ya Pak ya, dari hal penanganan. Sebelum adanya penangkapan Bu, nanti kalau penangkapan dapat juga nanti. Iya. Gitu. Nah baik, kalau ngomong-ngomong soal penangkapan, mungkin itu nyambungnya ke Bapak ya, tentang penyidik nih. Apa Pak tugas dan fungsi penyidik di sini? Apakah kalau misalnya sudah ada yang melaporkan atau memang Bapak melakukan sesuatu terobosan tersendiri untuk melihat bahwa itu adalah orang-orang yang memang sudah skupnya untuk diselidik atau gimana Pak? Mungkin tugas fungsi dan Bapak sendiri sebagai penyidik seperti apa? Izin Bu ya, Pak Warga juga, kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Sud tentang P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, dan Pak Yudi sebagai Katim rehabilitasi tentang rehabilitasi pecandu, kami dari tim pemberantasan yaitu melakukan pemetaan, penyelidikan dan penyidikan. Jadi tugas kami sehari-hari sebagai penyidik, jika ada laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika atau narkoba, maka kami melakukan penindakan, melakukan penyelidikan, pemantauan, pengamatan, penggambaran apakah betul informasi dari masyarakat tersebut adanya dugaan tindak pidana narkotika di suatu wilayah, maka kami turun ke lapangan melakukan penyelidikan, memastikan apakah benar informasi dari masyarakat tersebut untuk dicek kebenarannya. Kalau betul, kita lakukan penyelidikan, pengamatan untuk segera dilakukan penindakan. Seperti itu. Jadi kalau nanti kami yang turun ke lapangan, berarti ada kasus yang terjadi. Ada kasus yang terjadi yang harus segera dilakukan penindakan, yaitu penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, kita lakukan penyidikan, kita berkoordinasi dengan kejaksaan sampai akhirnya ke persidangan. Tapi kembali lagi, tadi humanisnya BNN, selain ada tim pemberantasan, ada juga tim rehabilitasi dan tim pencegahan. Jadi nanti Pak Yudi yang menjelaskan sebelum masyarakat tersebut dilakukan penangkapan oleh aparat yang berwenang, oleh BNN atau kepolisian, boleh dia jika sebagai pecandu untuk datang ke kantor BNN melaporkan bahwa dia sebagai pecandu. Itu mah pecandu ya Pak? Nah itu nanti ada solusi yang lain yang akan dijalankan oleh Pak Yudi. Kalau dari sisi pemberantasan, dia sebagai kurir, sebagai pengedar, ada laporan. Itu beda lagi Pak? Kita lakukan penindakan untuk di proses hukum. Itu. Jadi akan sangat berbeda sama pecandu. Betul. Dan juga sama pelaku
yang pengedar mungkin ya itu sangat beda. Jaringan tuh. Itu mungkin bedanya dari analisa kita Bu nantinya di lapangan. Itu ini masuknya ke ranah mana. Cuman tegaskan dari BNN itu biasanya kalau pemakai ataupun pecandu mutlak di BNN adalah korban. Sehingga kita ada unit-unit rehabilitasi yang mana penanganan sebagai korban ataupun pengguna itu bisa dilakukan rehabilitasi. Pun rehabilitasi juga nggak serta-merta langsung rawat inap ataupun gimana gitu. Ada juga dari tim kesehatan. Juga, ya, nah ini Pak, tapi banyak udah mulai ada yang bertanya nih ya banyak. Tapi nanti lanjut aja dulu Bapak. Tapi boleh dong ya, ini ya ini dibacakan dulu ya nggak apa-apa. Ini Pak katanya kalau untuk mengapa katanya, tapi ini kayaknya ke Bapak ya. Bahaya dari kesehatan untuk kehidupan sosial. Mengapa narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan sosial, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa peran BNN Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan? Tadi udah ya disebutkan ya di Indonesia udah di awal, ini sudah pertanyaan, tapi kita harus bacakan dulu Pak. Dan yang satu lagi, apa saja hukuman? Nah ini bagi pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika di Indonesia, dari Ibu Ipan ya, Ibu Ipan. Ini di Sukasari Pak, Ibu Ipan di Sukasari. 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 Berarti tetangga Bapak ya. Salam dulu, salam. Ibu Ipan ya di Sukasari. Nah itu pertanyaannya 3. Mengapa narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan sosial, walaupun tidak mengganggu mungkin ya, karena kan uang pribadi ya, tapi ini mengganggu. Nah tapi mungkin di pandangan Bapak seperti apa, dan BNN tapi sudah disampaikan. Satu lagi, apa saja hukumannya, ini yang paling pentingnya bagi pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika di Indonesia. Silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ipan di Sukasari. Baik, terima kasih Bu Ipan atas pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk keluarga Bu Ipan dan lingkungan di wilayah Sukasari. Jadi sebetulnya BNN ini dari 3 seksi ini, dari pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi ini harus bersinergi Bu. Kita saling bersinergi terkait dengan apabila adanya penyalahgunaan yang mungkin dari pihak berantas ada penyidikan, penangkapan, kemudian dari hasil sosialisasi dari pencegahan itu memberikan informasi ternyata ada laporan untuk penyalahgunaan. Nah, jadi untuk rehabilitasi sendiri kami menampung beberapa masukan dari pencegahan dan penyidikan terkait tentang rehabilitasi itu sendiri. Nah, kenapa rehabilitasi itu harus dilakukan? Karena korban penyalahguna dan pecandu itu harus direhabilitasi, jangan diproses hukum. Ya, jadi ada yang betul-betul dia karena menyalahgunakan. Nah, kemudian yang pecandu mungkin dia merasa baik untuk menggunakan, itu ada saja penyalahguna yang dia sebagai pecandu karena menurut dia itu ya saya menggunakan teratur atau saya menggunakan setelah menggunakan tidak kemana-mana, nah, seperti itu. Nah, sedangkan korban dia itu mungkin dipaksa oleh temennya biar menggunakan atau ikut komunitasnya bahwa kamu kalau pengen bermain atau gaul dengan kami harus menggunakan. Nah, itu mungkin korban. Nah, jadi kenapa bahaya narkoba itu sangat ketat sekali? Karena bisa menyebabkan adiksi. Jadi ketagihan atau si klien ini apabila terus menggunakan, ya itu akan menimbulkan ketagihan. Jadi coba-coba ya Pak. Jadi jangan pernah coba-coba lah intinya, jangan coba-coba. Tapi setelah mencoba itu diakibatkan nanti bisa terjadinya adiksi terhadap dalam tubuh si penyalahguna ini, seperti itu. Baik. Dan kemudian untuk sampai detik ini banyak penyalahguna yang memang dia terlalu sering menggunakan, ya akhirnya dari segi sosial dia itu kurang berkomunikasi dengan yang lain, ya dia dengan dirinya sendiri, karena penyalahguna narkotika atau narkoba dia itu betul-betul
bermain atau diam diri dengan kesenangan dia sendiri, tidak bisa bersosialisasi dengan tetangga, dengan warga sekitar. Nah itu kan akhirnya dampak buruk untuk si penyalahguna ini. Dia tidak bisa murung gitu ya. Ya murung. Ya kemungkinan banyak yang terjadi terhadap penyakit-penyakit yang dampak dari obat-obatan itu bisa hati terkena, otaknya juga, paru-parunya, apalagi jenis narkotika yang dihisap punya. Nah itu bisa padahal mahal juga ya belinya. Ya lumayan Bu. Kalau narkotika lumayan. Ya, jadi penerapan Bu. Intinya jangan pernah mencoba, dan kalau misalnya sudah menggunakan segeralah rehabilitasi, karena ya kami untuk penyalahguna, korban penyalahguna, Sampurasun. Halo. Ya. Pecandu itu harus direhabilitasi. Bapak ada yang telepon ya, sebentar Pak, boleh? Siap. Silakan, dengan siapa? Nah, Ibu Ica. Ibu Ya. siapa? Halo. Ibu Ica ya? Ya silakan nanti di. Iya, Ica. Ya, Ya. baik Bu. Pertanyaannya Umi, gini Umi, ini kan mau nanya ya perihal penyalahgunaan obat-obatan penenang itu tuh yang marak di kalangan pelajar. Penenang yang ada di kalangan pelajar ya. Lanjut. Kita generasi Ya. Silakan diteruskan. untuk partisipasinya nih pihak BNN gimana nih untuk laporannya harus kemana, tindakannya seperti apa, karena itu marak banget anak-anak sekolah yang korban-korbannya itu seperti itu. Ya, baik. Nah, Itu aja. iya itu aja Umi ya, mohon dijawab ya. Silahkan, siapa yang mau menjawab Pak? Luar biasa. Luar biasa pertanyaan. Ibu Ica ya. Ibu Ica ya. Oke, Ibu Ica. Baik Ibu Ica, saya mencoba menjawab pertanyaan Bu Ica terkait dengan maraknya ya, Maraknya. para pelajar yang menyalahgunakan obat-obatan. Kayak obat tidur gitu masuk enggak katanya Pak? Gimana? Obat tidur yang apply gitu. Ya itu termasuk juga ada antidepresan yang memang Obat-obatan yang di masyarakat yang ini kan diadopt ya, menjadi itu gimana? Kan itu bukan termasuk narkotika gitu ya, misalnya mohon maaf ya tanda kutip obat batuk misalnya. Nah kayak gitu Pak, itu gimana cara mengatasinya? Apakah BNN katanya mengatasi hal itu juga? Intinya begini Bu, seandainya penanganan dari BNN itu seandainya ada yang sudah terdampak dengan penyalahgunaan obat-obatan, entah itu dextromethorphan atau tramadol atau eximer atau alprazolam sekalipun, ya intinya ada salah satu obat yang memang masuk ke dalam golongan narkotika seperti obat penenang dan yang lainnya penyalahgunaan obat-obatan yang tidak boleh digunakan konsumsi. Jadi kalau bisa penanganannya kita bareng-bareng Bu, BNN juga kita akan melakukan rehabilitasi. Mungkin untuk orang tua yang ada di rumah, apabila anaknya sudah terdampak, segera lapor dan kita dibawa ke BNN Kabupaten Sumedang untuk direhabilitasi. Jangan pernah takut Bu, karena gini, stigma masyarakat sekarang tuh kalau mendengar BNN itu takut di penjara, takut. Betul. Jadi kalau bisa seandainya ada siswa SMA atau di lingkungan Ibu Ica yang terdampak dengan penyalahgunaan itu, segera hubungi kami ke BNN dan nanti kita akan lakukan rehabilitasi. Dan jangan pernah ditakut-takuti Bu, karena gini, kalau seandainya ditakuti nanti mereka nggak mau untuk direhabilitasi. Jadi kalau misalnya rehabilitasinya secara mandiri, penyalahguna ini langsung datang ke beda ya penanganannya. Itu langsung kita tangani, lakukan rehabilitasi di tahap awal. Jadi sejauh mana dia menggunakan, apa saja zat yang digunakan, nah gitu. Jadi nanti tidak ada proses yang akan dilalui. Nah tapi kalau beda lagi nanti
seandainya nanti ada tertangkap tangan oleh tim penyidik, itu ada proses yang harus dilalui, karena kami juga ada namanya TAT Bu, jadi tim asesmen terpadu. Nah disitulah penentuan bahwa penyalahguna apakah lanjut atau pada direhab seperti itu. Nah jangan seperti itu nanti. Jadi segera lapor, segera direhabilitasi. Jadi pesan-pesan yang mungkin bisa saja, seandainya rehabilitasi ini bisa dilaksanakan dengan cepat, kok kenapa ditunda-tunda? Gitu. Apalagi ada ya, betul, ada tempat yang memang udah difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah BNN gitu ya. Karena gini Bu, di Jawa Barat ini tidak semua kabupaten punya BNNK. Jadi baru hanya 14 kabupaten kota yang punya dari BNNK. 27 kabupaten kota. Jadi ini kesempatan berarti ya untuk karena Sumedang. Jadi Sumedang itu ya beruntung, seandainya nanti harus direhab ke Bandung, ke Lido Bogor, nah itu kan harus mungkin lebih jauh juga jaraknya, mungkin biaya akan juga, tapi betul. untuk transportasi ya, tapi rehabilitasi gratis. Ini kami Pak, juga gratis. ada juga pertanyaan dari Ibu Nani ya. Ibu Nani ini mengatakan, Pak, dengan kebijakan KDM yang akhir-akhir ini sedang viral di media sosial, juga di berbagai kabupaten, tentang penanganan orang-orang yang masuk narkotika atau yang sudah terjerat oleh narkotika ini, kata Ibu Nani, apakah itu sebuah pendekatan yang bisa mengatasi cepat dengan cara yang seperti ini sekarang dimasukin ke barak, dari mata pandangan BNN dengan seperti itu bisa menyembuhkan atau gimana? Nah, ke satu, dan apakah cara-cara yang betul-betul bisa cepat menangani untuk yang penanganan ya kasus maraknya narkotika, satu, dan yang kedua cara menangani yang paling tepat itu yang gimana? Nah, mungkin gitu kan, kemarin dimasukin ke barak gitu ya, seperti itu, apakah itu mengatasi atau enggak, itu efektif atau enggak gitu, kata Ibu Nani dari Desa Cikole, Cimalaka. Belum tuntas, mungkin dari Bu Ica, karena gimana ini? Ya, yang dari Bu Ica itu ada apa? Masih ada ya? Antisipasi BNN terkait peredaran obat di kalangan remaja ya. Iya. Jadi untuk Ibu Ica, bahwa BNN menerima laporan dari masyarakat tentang peredaran narkoba, bukan hanya narkotika. Meskipun BNN itu kan Badan Narkotika Nasional, tapi apapun yang dilaporkan oleh masyarakat, mau obat-obatan, mau psikotropika, atau yang dalamnya terbungkus narkoba, kita terima. Jadi kalau Ibu Ica melihat ada peredaran di kalangan masyarakat, Bu Ica laporkan saja, jangan sungkan, jangan ragu, laporkan ke kami, nanti boleh nomor saya atau nomor kantor, di setiap nomornya, jam berapapun, kapanpun, laporkan saja. Nanti kita ke kantornya kantor BNN ya, berarti ya. Nanti kita yang akan menindaklanjuti. Nanti kita melihat laporan seperti apa, apakah yang dilaporkan oleh Bu Ica hanya sebagai pengguna atau pengedar. Kalau pengedar nanti penanganannya berbeda lagi. Terdetek ya Pak ya nanti. Betul, nanti kita yang akan melakukan pengamatan. Tidak usah sungkan, tidak usah ragu, meskipun laporan tersebut belum pasti. Karena informasi kecil apapun sangat berarti bagi kami. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan, meskipun laporannya belum pasti ya. Sekali lagi saya tekankan, kewaspadaan nah ya. itu tidak apa-apa. Nanti kita yang akan melakukan penelusuran. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi kita nanti akan memastikan tim kita, tim pemberantasan BNN Kabupaten Sumedang, yang nanti akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Kalaupun itu terjadi atau terbukti bahwa ada peredaran, kita yang akan melakukan penindakan. Kita lakukan penindakan, cuma mungkin kalau obat-obatan kan itu ranahnya farmasi. Itu undang-undangnya berbeda, Bu. Kalau narkotika kan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Gimana Pak penanganan yang ini? Kalau gitu itu adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi BNN yang nanti melakukan penindakan penangkapan, setelah dapat bandarnya atau pengedarnya, kita limbahkan ke Polres. Penyalahgunaan. Nah itu selama ini kita sudah berjalan kerjasama dengan Polres Sumedang. Jadi kalau ada pengedar, kita limbahkan ke Polres Sumedang untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Kalau ada pecandunya atau penggunanya, kita lakukan rehabilitasi ke tim rehab seperti itu. Jadi Bu Ica tidak usah sungkan, tidak usah ragu, laporkan saja. Yang pasti aman ya. Yang pasti aman.
Jadi siapapun yang call-nya Pak, ada nomornya barangkali. Ya, nanti di ini kan. Dilindungi. Sahabat Kisan, sebelum kita menjawab tentang kebijakannya, tadi Ibu Nani ya dari Desa Cikole yang mengatakan itu efektif atau enggak seperti itu dengan cara dilatih seperti itu, kita akan simak dulu yang mau lewat. Sahabat Kisan di Sumedang Tandang dan sekitarnya masih kita akan lalui. Kali ini tambah seru ya, pertanyaannya juga seru. Satu pertanyaan juga tadi masih kan kita lalui lagi, Sahabat Kisan, dari Ibu Ica yang mungkin masih tersimpan beberapa hal yang harus dituntaskan oleh Bapak. Silakan Pak. Silakan Pak, Bang. Itu dia Bang. Yang Ibu Ica ya? Ya, proses hukumnya sampai mana? Penanganan BNN antisipasi BNN terkait peredaran obat di kalangan remaja. Jadi kita sudah sering beberapa kali kita melakukan penindakan terhadap pengedar obat-obatan. Pernah juga kita kerjasama dengan Korami Conggeang. Jadi Korami Conggeang melakukan penangkapan terhadap transaksi obat-obatan, waktu itu tramadol, dilimpahkan ke BNN. Setelah itu kita limpahkan ke Polres. Jadi orang yang ditangkap oleh Korami Conggeang itu dilimpahkan ke kita, diproses hukum oleh Polres Sumedang. Jadi dia sekarang di lapas Sumedang untuk menjalani hukuman karena sudah divonis selama 5 tahun. Untuk pembelinya, yang pembeli obat-obatan tersebut dilakukan rehabilitasi di kantor BNN. Jadi terpisah Pak ya? Terpisah. Jadi pengedar dan pengguna itu tidak bisa disatukan karena yang pengguna itu adalah korban. Dia itu korban penyalahguna yang harus diselamatkan. Kalau yang pengedar mah itu mah udah kriminal. Nah, itu kriminal. Jadi proses hukum. Kalau boleh menambahkan Bu, ada 5 kategori. Jadi sindikat, jaringan, itu proses lanjut. Penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna ini harus direhabilitasi. Nah, gitu ya. Jadi Sahabat Kisan, ini ternyata seperti itu, jangan takut ya kalau misalnya udah terkena kecanduan itu masih bisa segera diselamatkan gitu ya. Tapi kalau untuk pengedar mah yaitu prosesnya hukum. Dari Bapak masih ada? Kalau dari saya sih gini Bu, tempat rehab yang dekat dan juga swasta tuh banyak. Iya. Cuman yang gratis dan juga penanganannya langsung oleh pemerintah hanya di BNN Bu. Oh gitu. Makanya sebelum ada tepuk tangan. sebelum terlambat. Ya. Berurusan dengan pemberantasan ataupun tim lain gitu kan. Kalau berurusan dengan kita tim pemberantasan beda lagi ceritanya Bu. Pasti ada dulu action dulu Bu. Setelah action kita kan arahnya kemana gitu. Beda dengan pihak keluarga ataupun diri sendiri yang ingin rehabilitasi ke BNN itu secara mandiri diperlakukan dengan baik. Gratis kita antar juga dan baru kemarin ya diantar sama Bu Pipit juga ke Lido Bu, ada yang secara jadi sebetulnya mandiri. Lebih enak ya sama BNN gitu ya kan, itu sudah dijemput boleh ya. Kalau minta dijemput misalnya, aduh ini kan kesempatan ya bagi orang tua yang betul-betul ini anaknya itu sehat kembali ya. Jadi silakan nih bagi semua Sahabat Yusan, jangan sampai sungkan, nanti ada call centernya yang akan kita coba expose ya ke ibu-ibu semuanya agar segera bisa terhindar dan sebelum terjerumus lebih lanjut gitu ya Pak ya. Ya masih ada dari Bu Ica Pak mau menambahkan? Jangan sampai gini Bu, jangan sampai menunggu si anak ini terindikasi ODGJ. Itu dampak juga ya. Karena memang ini banyak kasus ya Pak Yudi ya? Banyak kasus. Nah itu tadi ada pertanyaannya dampaknya kan dampaknya itu bisa menimbulkan ODGJ. Jadi banyak kasus dari Ibu Sukasari juga yang melaporkan bahwa Pak anak saya ini sebenarnya kecanduan obat-obatan. Nah setelah kita lakukan screening, nah itu kan pastinya ada hal-hal yang ditanyakan yang bersangkutan bahwa apakah ada gangguan halusinasi, kemudian depresi ataupun misalnya emosinya labil. Nah seandainya muncul kriteria kita itu, indikasi-indikasi itu, lalu kita bekerja sama dengan Sehat Mulia Klinik. Punya dokter Titi ya yang di Padasuka itu. Kita bekerja sama dan kita MOU juga dengan klinik Sehat Mulia itu ya kenapa di situ juga banyak ya udah betul itu ada yang dampaknya dari obat-obatan juga banyak. Nah sampai sekarang juga ada di salah satu daerah juga, kemarin ada saya menerima telepon bahwa dia sudah dirawat inap dan kemudian dia itu sekarang
menggunakan kembali. Tapi Pak, selama ini perkembangan dari para pecandu banyak nggak di Sumedang? Atau sudah mulai reda, misalnya menurun atau gimana menurut Bapak nih dari penanganan khusus untuk remaja atau tidak remaja aja mungkin ya Pak? Secara umum Pak, apa udah mulai menurun atau masih banyak kasus-kasus atau bertambah gitu? Kayaknya ya mungkin kan penjualan, kalau pedagang-pedagangnya udah diberantas semua ya, obatnya udah menurun. Kalau menurut saya menurun. Mereka mungkin ada yang COD-an juga. Nah gitu kan. yang ada yang apa Pak masih perlu bantuan masyarakat beredar secara liar gitu. Memang sangat luar biasa Bu di Sumedang ini, Polres Sumedang kita apresiasikan Bu, karena pertama yang menindak tegas toko-toko obat. Ya. Yang pertama tutup semua itu baru di Sumedang, baru yang lain ngikutin Bu. Oh gitu. Alhamdulillah di ujung ke ujung saya lihat sekarang toko-toko obat ilegal itu sekarang sudah mulai ini. Mungkin mudah-mudahan dengan adanya seperti itu bisa mengurangi juga tingkat kecanduan orang-orang. Ya. Siap Ibu. Karena miris juga anak-anak remaja tuh kebanyakannya Bu. Iya betul. Karena peredarannya senyap ya. Ya itu kan setelah dibongkar semua dari tindak warung-warung. Nah sekarang peredarannya senyap. Nah ini yang bahaya. Iya, nah itu Pak. Itu yang paling bahaya. Ini nanti ada pertanyaan nih Pak. Nanti ya. Tapi kan harus tuntas dulu yang kedua ya. Ibu Nani nanti tadi belum dijawab. Gimana Pak? Ibu Nani lagi atau Ibu Ica udah cukup? Pokoknya kalau ada yang KDM itu nanti kalau ada yang belum dijawab Bu, pintu BNN itu terbuka mau ke ini. Pintu berantas atau ke pintu rehab ataupun ke pintu PNM terbuka. Ini Bu punya itu ya call centernya ya. Ya, nanti disebutkan call centernya. Melalui IG, melalui Facebook. Nah, itu yang belum tersampaikan mungkin. Betul. Atau kadang-kadang orang tidak suka membaca yang kayak gitu Pak. Betul. Senangnya artis atau apa gitu. Tapi itu pun artis yang udah kena narkoba baru dibaca. Ya, yang udah ketangkep. Kalau untuk ada lagi perkenalan dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Ibu? Ya, halo, dengan siapa? Bu. Sama Teh Moni, Umi. Oh, Teh Moni, silakan Teh Moni, langsung aja. Umi, kantornya itu di mana, Umi? Oh, kantor. Ya. Terus apa lagi Teh Moni? Biar mudah nanti kalau ada apa-apa kan biar mudah melapor. Teh Moni itu di mana alamatnya? Di Ketib. Di Ketib. Ketib ya. Iya. Iya. Ini Umi. Tapi kalau misalkan ini Teh Moni juga kan misalkan butuh konsultasi gitu. Ya. Silakan lanjut. Ya. Tapi Teh Moni mah bukan guna ya. Ya. Anti narkoba Teh Moni. Luar biasa. Luar biasa sekali. Iya. Ibu kita pemerhati ya, peduli. Nggak usah minum obat penenang karena sudah tenang mendengarkan itu Bapak Lee Min Ho juga. Wih, luar biasa. Ternyata Bapak keciduk. Ya. Bisa makan obat penenang lah, udah tenang. Barusan mendengar Bapak itu. Ya terkenal tak. Pokoknya BNN Sumedang Pali Minho aja. Minho. Iya. Masih ada? Baik. Terima kasih Bu Moni ya di Ketib. Atau biar mudah berkunjung langsung. Iya. Siap. Berkunjung langsung. Terima kasih semuanya. Iya. Iya, berkumpul semuanya. Ini kalau Teh Moni kesini pasti akan langsung melihat ya siapa-siapa yang hadir. Pokoknya bapak-bapak kita, saya juga sedikit agak ini ya terharu gitu ya. Sampurasun. Sampai. Iya, dengan siapa? Dari pesantren Umi. Ya, silakan. Bapak Bapak belum dengar ya udah. Pertanyaannya? Ya. Mama Yayat. Enggak, ini cuma mau nanya aja. Kalau seandainya
sama beratnya enggak gitu. Ini mah cuma nanya doang gitu, Pengedar cuma mau nanya sama aja Bapak. Pemakai. Tapi ini mah Mama juga bukan pengedar, bukan pemakai gitu. Iya. Cuma Iya. mau nanya aja gitu, Iya, pengedar siap. sama Emang pemakai itu sama harus beratnya enggak ditanyakan gitu. gitu kan ya, pemakai sama Pengedar. pengedar itu hukumannya sama beratnya atau Semuanya enggak? sama beratnya enggak. Iya, siap. Iya, begitu. Siap, Itu aja Umi, Ibu. terima kasih Umi ya. Iya. Iya. Terima Baik. kasih Bapak-bapak. Sama-sama. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, ternyata ini banyak penggemarnya Bapak Lim Inho. Alhamdulillah. Tadi dari Teh Noni sudah pertanyaannya seputar tentang kalau mau ada yang disampaikan kantornya di mana. Tapi kalau Ibu Yayat itu lebih cenderung pengedar sama pemakai itu hukumannya sama beratnya atau gimana? Mungkin sama Bapak Lilinho aja. Kalau pasal-pasal paling minho. Jadi biar lebih chemistry. Bapak mau lagi pertanyaannya masih banyak. Yang Pak KDM juga belum ya, nanti Iya, aja. Karena telepon itu lebih urgent. Iya, untuk alamat kantor itu kita ada di Gunung Kunci ya, Jalan Pangeran Sugi nomor 11 Sumedang. Samping. Di samping Kelurahan Kuta Kulon, di samping SD Palasari, dekat dengan Gor Taji Malela. Taji Malela, ya. Di situ ada BNN Kabupaten Sumedang. Ya. Untuk selanjutnya untuk pertanyaan Mamah Yayat ya, pengedar dan pemakai apakah hukumannya sama beratnya atau enggak? Jadi untuk pengedar dan pemakai Mamah Yayat hukumannya berbeda. Karena kalau pemakai itu Jadi Mama Yayat mau yang mana? kalau pemakai disebutnya korban penyalahguna. Jadi untuk pemakai negara wajib mengobati, wajib melindungi. Kalau untuk pengedar wajib diberantas. Jadi siapapun yang melakukan peredaran narkoba atau narkotika wajib dilakukan penindakan dan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Untuk pemakai siapapun orang yang menggunakan narkotika, obat-obatan, lem atau apapun boleh dilakukan, bahkan harus dilakukan pengobatan. Dan itu Jadi sebetulnya bukan hukuman tapi pengobatan. Ya? Tidak boleh dihukum. Tidak. Apalagi yang orang yang datang dengan sendirinya secara sukarela, Itu datang lebih ke kantor bagus. BNN atau melaporkan ke BNN, dan kita yang jemput bola disebutnya pasil ya. Ya. Screening Intervensi intervensi lapangan, kita langsung datang ke yang bersangkutan, itu gratis semua. Nah, seperti yang tadi disampaikan ya Pak ya, Iya, gratis. Kita datang tanpa atribut BNN, Bu. Jadi Iya, kita betul. Makanya sekarang menghebohkan gitu. masyarakat. Nah, dan mungkin yang paling digarisbawahi adalah setiap korban yang kita tangani murni kita tutupi kerahasiaannya, Bu. Nah, itu tadi juga ditanyakan Teh Moni. Dijamin Ya, kerahasiaan. dijamin ya Teh Moni, tenang. Jadi silakan tidak tersebar. jangan takut ya Betul, untuk melaporkan karena akan terjaga gitu kan Iya. gitu. Baik itu untuk rehabilitasi ataupun untuk pemberi informasi Iya. terhadap kita, itu kita Aman, jamin ya? kerahasiaannya, Bu. Beda lagi kalau sama yang melihat mencuri ya. Iya. Itu mah ada saksi ya, Iya. jadi saksi. Betul. Tapi kalau yang ini mah kan beda ya. Iya. Ini adalah ibu bapak berarti dengan melaporkan itu udah peduli. Betul. Dan ibu warga masyarakat menjadi kepanjangan BNN ya Pak Betul, untuk kepanjang tangan kita. ayo Indonesia sehat ya, remajanya sehat gitu tanpa narkoba, seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, masih ada Pak? Bahkan sedikit saya menambahkan, ibu bapak pendengar semua, masyarakat itu diminta di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ada pasal per pasal 104 sampai 108 yang isinya semuanya masyarakat diminta partisipasi untuk ikut membantu dalam pencegahan peredaran narkotika. Jadi masyarakat boleh memberikan informasi. Bahkan kita ada program kalau di pencegahan itu membentuk Pokja ya, Pokja anti narkotika. Jadi atau Satgas narkotika. Jadi masyarakat boleh secara mandiri juga melaksanakan penyuluhan, melaksanakan penindakan, bahkan boleh secara mandiri kalau nanti sudah kita latih sebagai Pokja anti narkotika. Nanti adanya di desa bersinar ya, kalau yang Pokja anti narkotika ada beberapa desa yang kita lakukan intervensi oleh P2M, oleh Pasu dalam hal ini. Betul. Tapi dalam hal yang tadi pasal per pasal tadi, masyarakat boleh dituntut, bahkan dituntut untuk berperan serta aktif dalam pencegahan. Jadi masyarakat dilindungi, ada pasal per pasal yang melindungi masyarakat
Jadi tidak perlu takut dilindungi secara hukum, Bu. Jadi kalaupun dia melaporkan, aparat tidak boleh memberitahukan siapa yang melaporkan tentang adanya peredaran narkotika di suatu wilayah. Wajib dilindungi. Seperti itu. Baik. Nah itu ya untuk Teh Moni ya tadi, jadi jangan takut, semua juga ibu-ibu silakan, apalagi anak kita sendiri ya harus kita selamatkan. Betul. Kan biasanya kadang-kadang malu Pak, oh malu nih anak saya seperti itu. Jangan malu ya di sini karena ada tadi katanya mendengar suara bapak-bapak aja udah tenang. Luar biasa sekali. Ya jadi dilanjut ya Pak mungkin dengan pertanyaan yang KDM. Ya itu efektif atau enggak seperti. Jadi kalau saya kebetulan beberapa hari ini kita diajak tentang masalah intervensi pendidikan berkarakter ya, untuk taruh anak yang rada luar biasa, rada gitu ya. Rada bager. Yang kemarin kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Kodim juga sama, dan dari itu kami diberikan waktu untuk bisa bertatap muka dengan anak-anak di sana, dan kita diberikan waktu sebebas mungkin, ngobrol seluas mungkin di sana, dan alhamdulillah mungkin antara tanggal 11 sampai tanggal 12 Mei ini akan dilakukan di Kodim 0610 dan lagi persiapan. Tapi kalau menurut saya pribadi luar biasa Bu. Angkat jempol, kalau memang ada jempol 5 kita akan gitu. Jadi bagus juga ya seperti itu. Program Gubernur Jawa Barat yang sekarang luar biasa sekali. Jadi bagus ya menurut Bapak juga. Banget. Karena memang itu tuh harus ada kegiatan yang lain Bu. Jadi aktivitasnya tidak melulu dengan misalnya obat gitu ya. Kan penanganan obat dengan obat mungkin ya kalau di dinas kesehatan atau hal-hal lain yang secara psikologi ya gitu ya. Tapi juga dengan sebuah kajian-kajian yang menggembirakan mungkinnya seperti berolahraga kayak gitu. Memang sangat efektif kalau narkotika itu Bu. Perpindahan tempat, terus aktivitas terus lingkungan juga. Tapi kalau di BNN sendiri Pak, cara mengenanginya apa aja pembelajarannya pada saat pembinaan seperti itu? Salah satunya penyuluhan dari Bapak. Iya, paling penyuluhan Bu. Penyuluhan. Kita kalau memang ada anak yang memang sudah terkena pernah mencoba narkotika atau narkoba lainnya atau psikotropika lainnya, kita akan bawa juga tentang di rehabilitasi. Kenapa bisa gitu? Terus sampai tingkat mana dia menggunakan, apakah dia ringan, sedang atau berat? Tapi tergantung nanti ketika program ini digulirkan oleh KDM, ada kemungkinan dia sudah terpapar ringan nih. Nah ini bagian dari kan waktunya Pak, waktunya itu berapa lama sampai dengan sembuh? Itu bisa sembuh Pak? Untuk ini, kalau sembuh sih, kalau rehab sendiri kami di rawat jalan tidak bisa sembuh tapi pulih ya 8 kali pertemuan Bu. 8 kali pertemuan itu sampai dari awal dia datang pertama kali screening awal sampai dia itu pasca rehab, itu sebetulnya mah kalau memang dia kliennya itu betul-betul ada motivasi untuk berhenti, itu terus kami dampingi Bu sampai dari mulai screening, kemudian pasca rehab awal, pasca, dan sampai pencegahan kekampungan. Itu sebetulnya kita lakukan pendampingan. Dan mungkin kalau seandainya anak ini ada produktif atau keahlian tentang dia permesinan atau apa, mungkin kita akan rekrut untuk ikut sertakan sebagai peserta pelatihan. Seperti gitu. Nah, dulu kan pernah gini Bu, ada salah satu klien yang memang dia suka meracik kopi, barista Bu. Nah, dulu waktu zamannya Pak Andri, petugas paskanya, itu ikut sertakan di Lembang selama berapa minggu gitu. Nah, sekarang dia itu sebagai peracik kopi, begitu, punya usaha sendiri gitu. Berarti Pak kalau misalnya selesai dari pembinaan dari BNN itu bisa langsung nilai plus ke yang programnya KDM ya, itu lebih bagus ya Pak. Betul. Jadi ada keceriaan di situ ya. Kita membantu Bu, apakah ini bagian dari apakah sekarang ada niat juga nanti setelah itu mungkin ada tambahan yang 2 minggu itu. Jadi tidak 1 bulan berarti ya ada tambahan seperti itu di BNN. Kalau 8 kali pertemuan Bu, itu bisa prosesnya cepat, bisa proses lambat.
Tapi bisa disembuhkan soalnya sebetulnya. Motivasi untuk sembuhnya besar. Nah, untuk rawat jalan, untuk rawat inap sendiri itu 4 sampai 6 bulan. Untuk rawat inapnya. Kita provinsi BNN provinsi bekerja sama dengan Rumah Palma yang ada di Pemprov Jabar. Kemudian kalau punya BNN sendiri di Lido Bogor. Nah itu. Sumedang belum ada ya. Betul. Langsung ke barak gitu maksudnya. Emang bagus gitu Pak. Tapi BNN udah ada kerjasama nggak nanti ke depannya misalnya Pak, setelah ada pembinaan semacam itu rawat inap terus pengobatan yang dilakukan, apakah nanti juga akan masuk ke barak gitu, udah dilengkapi atau enggak? Nggak usah. Atau gimana? Kalau mengingat barak-barak itu kadang-kadang memang mendingan kita ikut program KDM aja Bu. Nah, maksudnya KDM kan itu istilahnya barak gitu kan, masuk ke barak katanya gitu, barak TNI gitu ya. Jadi itu udah lumayan mungkin ya Pak. Bagus sih, merupakan salah satu ikhtiar mungkin Bu. Saya ikhtiar untuk menyongsong 2045. Kita generasi emas ya. Anak SMP tahun berapa tahun Bu sekarang? 12-13 tahun kemudian. Iya betul. 12-13 tahun ditambah 20 tahun kemudian berarti kan usianya 23 tahun. Usia 23 tahun apa yang akan kita songsong? Karena mungkin persaingan tuh bukan hanya dari Indonesia saja. Makanya kita punya semangat menggelora tuh bukan dari Indonesia saja tapi dari luar negeri pun jadi saingan kita nanti. Makanya kita akan terus push ke anak-anak bahwa ayo giat belajar, ayo jangan terpapar sama narkotika gitu. Karena prinsip narkotika tidak akan bisa sembuh. Dan kami hanya bisa memulihkan saja. Bisa pulih tetapi tidak bisa sembuhkan gitu Pak. Jadi ada kemungkinan dia bisa relapse ketika ada temennya yang memang nggak benar gitu. Jadi nggak bisa sembuh. Keinginan untuk mengkonsumsi narkoba pasti ada. Kalau yang sudah ini, tetapi insya Allah kita ikhtiar. Mudah-mudahan bisa pulih. Betul. Makanya kalau mau putus dengan narkotika, nomor HP ganti, semua ganti, nomor kontak pun semua hilangkan dengan itu. Insya Allah kita itu adalah bagian dari upaya. Ini Pak, pertanyaannya ada yang udah Bapak jawab, udah yang ini, ada yang juga belum nih ya. Nggak apa-apa ya. Soalnya ini kalau nggak dibacakan kan amanah juga. Ini Pak. Bagaimana cara orang tua memilih informasi yang tepat dan tidak menyesatkan tentang narkotika. Terus yang berikutnya Pak Apip ini tadi mendengar tentang senyap itu ya. Nah di daerah saya katanya Pak ini ada beberapa warung gitu Pak yang kesana itu masuknya katanya setelah saya perhatikan itu SMP dan dia tapi dalam kata kutip katanya di sini adalah jamu gitu ya. Nggak apa-apa ya dan kita. Nah, tapi kok SMP yang banyak ke situ setiap malam minggu dan itu pakai plastik katanya, beli apakah? Nah, gitu ya, beli apa gitu? Kayaknya anak-anak SMP misalnya pakai motor, 1 jam kemudian ada lagi pakai motor lagi dan saya perhatikan dari kejauhan dia pakai keresek gitu, gitunya, atau ada juga botol. Nah, apakah ada jamu yang seperti itu? Nah, ini tolong dijawab Bapak katanya, dan apakah sejauh ini BNN sudah mewaspadai tentang hal-hal semacam itu? Pak Habib. Di pada suka. Mungkin tambahan dari saya Bu, salah satu peran serta peran aktif yang harus ditonjolkan adalah dari orang tua Bu. Kebanyakan yang saya sangat amat miris itu, kebanyakan kaum remaja ataupun anak-anak penerus bangsa itu terjerumus itu karena broken home salah satunya. Nah itu ya. Yang kedua adalah kecemburuan sosial. Dia nggak broken home, dia orang tuanya harmonis. Cuman dia ada unsur kecemburuan sosial terhadap adik ataupun kakaknya. Nah itu salah satunya. Tidak mungkin adil gitu ya. Tidak adil. Yang ketiga adalah kecemburuan sosial di sekolah juga Bu. Karena dia bullying segala macem gitu kan. Itu yang mengakibatkan timbulnya niat untuk ke arah yang narkotika gitu salah satunya. Itu kalau masuk yang dikeresakan gitu apa itu? Nah, kalau itu mah kalau menurut di lapangan ya bisa kita kategorikan adalah miras mungkin Bu ya. Miras gitu kan. Mungkin itu bisa kita kerjasama dengan Polres, dengan Polres untuk adanya penertiban dan juga mungkin Satpol PP juga.
Mungkin saya sedikit itu bisa ini ketergantungan juga Pak kalau yang semacam itu bisa ada ketergantungan juga dengan miras juga. Dan boleh kalaupun ada informasi tentang miras laporkan saja ke kami. Yang tadi kayak nanti kami yang meneruskan ke ini. Nah mungkin Pak Apip ini di Padasuka itu belum harus kemana ya, karena bingung. Tapi sebetulnya dia udah sempat melaporkan katanya ke Satpol PP. Cuman ya itu ucing-ucingan mungkin kayak gitu Pak. Seperti itu. Nah itu ya Pak Apip, mudah-mudahan bisa jelas ya, dan dari sistem keluarga juga ya Pak ya, tadi Bapak menyampaikan harus betul-betul terjaga ya. Tapi susah juga ya, gimana? Yang mirisnya lagi memang kalau bicara tentang narkotika tidak bisa bicara 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan kalau bisa 15 jam juga manteng Bu. Karena masih kurang ya. Unik Bu. Kenapa seperti itu? Belum lagi narkotika jenis yang lama masih bertahan, misal sabu-sabu, ekstasi, ganja, sinte atau yang lainnya. Ternyata muncul lagi narkotika jenis baru. Masih banyak Bu, narkotika jenis baru. Iya. Sekarang sudah terungkap melalui makanan ya. 91 narkotika jenis baru yang akan siap edar di Indonesia. Ini merupakan tantangan buat kita semua. PR ya Bapak-bapak ini di Sumedang ini. Tapi udah banyak Pak yang masuk ke Sumedang juga. Hal-hal semacam biasa Bu. Jadi Bu, kalau orang Indonesia tuh Bu, kalau istilah Sundanya mah segala di kotelan Bu. Gitu. Komik bisa jadi mabuk. Gitu. Kotoran hewan bisa jadi mabuk kan gitu. Ya seperti mushroom segala macam kan, segala di kotelan nah. Pembalut wanita ada aja. Digodok bisa jadi ada efek yang lain gitu kan. Jadi diulik lah kalau istilah Sundanya mah Bu. Entah itu memang pengen jadi profesor. Makanya selalu dilema. Dicampur petugas baru 1 langkah, orang-orang penyalahguna udah 3 langkah 4 langkah gitu. Ini yang mungkin dilema di lapangannya itu Bu. Iya, jadi ya Pak, ini Pak pintar-pintar ya Pak ya. Pintar. Baik, sahabat Kisah, tinggal beberapa menit ke depan. Namun sebelumnya, walaupun kita masih banyak ini pertanyaan yang belum tersampaikan, tapi saya udah pilihkan mana yang sudah terjawab, mana yang belum. Terima kasih khususnya untuk yang sudah menelpon juga ya. Sebelum statement ya, kita akan ada yang lewat dulu. Sahabat Kisah di Sumedang dan sekitarnya, baiklah, kita tadi sudah cukup banyak sekali hal yang sudah disampaikan oleh BNN Kabupaten Sumedang. Jadi pengen ketawa. Wali Imho ya. Luar biasa untuk hari ini ya. Hari ini yang BNN gitu ya, cukup menggembirakan karena banyak solusi yang sudah kita sampaikan. Dan tapi kalaupun misalnya sahabat Yusan ingin mendapatkan informasi lebih jelas lagi, boleh dicatat dulu di 0812 2269 6994 untuk Pak Apip, Teh Moni, sama Mama Yayat ya tadi yang semuanya juga ingin menyampaikan secara ini ya, untuk membantu kalau membantu BNN itu aman ya. Jadi ke 0812 2269 6994 atau semua warga Sumedang dan semua sahabat Yusan yang mendengarkan di 92,7 FM Yusan Radio. Baik sahabat Yusan, kita sekarang sudah waktunya di statement terakhir ya Pak ya. Silahkan dari siapa dulu menyampaikan, walaupun mungkin belum ada yang puas nih, kayaknya masih seru ya. 1 jamnya nggak kerasa Bu. Nggak kerasa Pak, ini udah 1 jam lebih 15 menit ya. Nah, tapi nggak apa-apa Pak, silahkan untuk menyampaikan. Kalau statement terakhir dari P2E mungkin kita hanya bisa menyatakan bahwa pertahanan diri atau imunitas diri yang gitu. Kenapa seperti itu? Karena imunitas diri, walaupun banyak narkotika di sekeliling kita, banyak narkoba di sekeliling kita, kalau pertahanan diri kita kuat, insya Allah tidak akan mungkin terkena. Jadi dari keluarga dulu ya Pak? Keluarga utamanya. Jadi imunitas diri kita sendiri yang kita bangun, harus bangun dan memang harus terbangun dengan baik. Nah, baik itu dari Bapak Ahmad Zuhud SKM. Sekarang kita beralih ke Bapak Bribka Henry
Hamzah, sarjana hukum ya Pak ya. Siap, Bu. Luar biasa keren Bapak. Kalau mungkin kalau dari saya bertemu dengan saya di tempat yang baik, Bu. Tapi kalau ketemu saya di lapangan, sikat. Itu kalau ada pelanggaran dan penyalahgunaan narkotik gitu. Iya siap. Tapi Bapak hanya galaknya ke yang ini aja penyalahgunaan. Sekarang kan enggak. unyu, Bu. Unyu. Ganteng lagi, aduh keren Bapak ya. Nah berikutnya ini Bapak Lim In Ho. Atau Bapak Aibda Nanang SPD. SPD-nya apa Pak? Sarjana apa? Pendidikan. Oh Bapak. Ya, Aibda Ini guru juga. semua, Bu. Iya. Di BNN ini gurunya ini, Bu. Keren Bapak. Ya, bisa silat dong Pak ya. Silakan Bapak. Sahabat Yusan, sedikit saja saya berharap atau menghimbau berpesan kita jangan apatis terhadap saudara, tetangga, siapapun, karena semua kita ini adalah satu saudara, jadi satu sama terhubung semuanya. Pesan saya, jadilah pelopor dan pelapor. Nah, pelopor dan pelapor untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan jika melihat adanya suatu tindak pidana narkoba atau narkotika, laporkan segera. Kalau diam berarti ikut yang ke itu, salah karena ya. Apalagi orang tua yang melindungi anaknya, ada pasalnya yang ada sanksi juga. Ada sanksinya untuk orang tua wali yang tidak melaporkan melihat gitu. tindak pidana tersebut. Jadi sekali lagi menutup-nutupi nggak boleh ya. Sekali lagi jadilah pelopor dan pelapor. Ya, gitu saja. siap. Terima kasih. Nah, keren, singkat padat ya Pak ya. Nah, selanjutnya Bapak Yudi Herianto SKM. Terima kasih buat warga Sumedang semuanya. Saya dari seksi rehabilitasi berpesan kepada anak-anak generasi penerus dan keluarga. Jadi jangan pernah mencoba untuk menggunakan narkotika atau narkoba. Jadi untuk seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang, jadi harus punya itikat berani lapor, berani nolak, dan berani rehabilitasi. Nah, itu ada tambahnya rehabilitasi kalau karena tugasnya apa ya? Itu mungkin dari saya, semoga jangan pernah takut untuk direhabilitasi, karena rehabilitasi secara mandiri tidak ada proses yang akan kita lalui. Paling kita langsung melakukan rehabilitasi dengan baik dalam profesional. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Zuhud dan kemudian Medsos. Bapak Henry, Bapak Lin Inho atau Pananang dan Bapak Yudi. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk semua segala kekurangan dari saya juga dan mungkin juga mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan tema-tema selanjutnya dengan sebuah actionnya yang luar biasa. Kita bisa berkolaborasi juga dengan 92,7 FM, tidak hanya di radio aja Pak, tapi mungkin juga di event-event ya yang di tempat terbuka. Insya Allah kita siap bantos Pak. Amin. Baik, saya Umi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan sahabat Yusan dan kita ketemu lagi di formasi yang sama, obsesi obrolan segala sisi. Sampai jumpa, Caka. This is 92.7 FM Yusan Radio Talk.